Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang tema pokok pembahasannya materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Adik-adik masih ingatkah apa pengertian dari larutan? Larutan itu adalah suatu campuran homogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel dari komponen-komponen penyusunnya tersebar secara merata. Larutan homogen itu terdiri dari dua, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Jadi ada dua, yaitu terlarut dan pelarut, membentuk suatu larutan. Kemudian, larutan kita bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, larutan elektrolit, dan yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Nah, dari katanya saja kita sudah ketahui untuk larutan elektrolit berarti ini artinya dia menghantarkan listrik. Kenapa dia bisa menghantarkan listrik? Karena dia adalah terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Beda sama larutan non-elektrolit berarti apa? Ya, tidak bisa menghantarkan listrik. Ya jelas karena dia tidak terionisasi. Kemudian kita lanjut pembagiannya. Larutan elektrolit kita bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama elektrolit kuat dan yang kedua adalah elektrolit lemah. Yang pertama untuk elektrolit kuat, dia menghantarkan listrik karena dia terionisasi. Karena elektrolit kuat, maka terionisasinya itu adalah sempurna. Derajat ionisasinya atau dikenal alfa itu sama dengan 1. Kemudian reaksinya itu berupa reaksi irreversibel. Artinya apa? Nah, reaksi irreversibel itu reaksi satu arah atau reaksi hanya satu arah, satu anak panah saja. Jadi satu arah itu namanya adalah reaksi irreversibel, yang dimana tadi reaksi yang tidak dapat balik. Kemudian nanti dengan alat penguji elektrolit dia akan menyala lampu yang terang dan gelembung gasnya itu banyak sekali. Jadi apa saja yang termasuk ke dalam elektrolit kuat? Nanti saja yang termasuk elektrolit kuat yaitu itu nanti 3 pembagiannya, yaitu berupa yang pertama asam kuat, yang kedua basa kuat, dan yang ketiga adalah garam. Contoh asam kuat adalah HCl atau nama senyawanya adalah asam klorida. Yang kedua adalah contoh dari basa kuat. Nama senyawanya adalah natrium hidroksida. Dan contoh yang ketiga adalah contoh dari garam, yaitu NaCl. Nama senyawanya adalah natrium klorida. Jadi, ciri-ciri asam itu ada hanya. Yang kedua, ciri-ciri dari basa itu ada OH. Dan sementara ciri-ciri dari garam itu, dia tidak ada H dan tidak ada OH, maka itulah yang dinamakan dengan garam. Berarti nanti elektrolit kuat itu bisa berupa asam kuat, basa kuat, dan garam. Sekarang kita pindah ke bagian yang kedua, yaitu tentang elektrolit lemah. Yang pertama tadi elektrolit kuat sudah dijelaskan. Sekarang yang kedua tentang elektrolit lemah. Elektrolit lemah itu nanti karena terionisasi sebagian. Derajat ionisasinya itu yang biasa disebut dengan alfa itu nanti antara alfa 0 lebih kecil 1 atau antara 0 sampai 1. Kemudian reaksinya adalah reaksi reversibel, artinya yang dapat balik, reaksi yang dapat balik, yaitu dua arah, satu ke kanan dan satu ke kiri. Nah, ini adalah untuk yang elektrolit lemah. Kemudian dengan alat penguji seperti yang pada elektrolit kuat, apa yang terjadi?
maka jangan samakan di sininya dengan yang elektrolit kuat. Maka nyala lampunya itu redup atau kadang-kadang mati boleh, tetapi gelembung gasnya sedikit, yaitu dengan alat pengujinya. Jadi yang termasuk elektrolit lemah itu dia bisa berubah, yaitu yang pertama itu asam lemah, yang kedua basa lemah. Contoh asam lemah yang sering keluar yaitu yang pertama itu CH3COOH atau nama senyawanya adalah asam cuka. Yang kedua adalah HCN, nama senyawanya adalah asam sianida. Dan yang ketiga adalah H2S, nama senyawanya asam sulfida. Sementara untuk yang basa lemah, misalkan yang pertama itu AlOH 3 kali, yang kedua ZnOH 2 kali, dan yang ketiga itu adalah FeOH 3 kali. Nah, inilah yang ada namanya adalah dari basa lemah. Nah, kita lanjut ke larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit itu larutan yang tidak menghantarkan listrik. Kenapa dia tidak menghantarkan listrik? Jelas, karena tidak terionisasi. Juga yang kedua itu, atau biasa disebut dengan alfa itu sama dengan 0. Kemudian, dengan alat pengujinya itu bagaimana? Nah, dengan alat pengujinya, untuk non-elektrolit, maka nyala lampunya nanti mati atau padam. Kemudian gelembung gasnya itu juga tidak ada. Kemudian, apa saja yang termasuk non-elektrolit ini? Yang pertama itu, contohnya yang termasuk dalam non-elektrolit itu. Yang pertama, satu golongan gula. Yang sering keluar itu pada saat ujian juga ya. Yang pertama itu glukosa, dan yang kedua sukrosa. Nah, itulah yang termasuk dalam non-elektrolit yang tergolong dalam golongan gula. Dan glukosa, rumus strukturnya adalah atau rumus molekulnya adalah C6H12O6. Sementara sukrosa itu rumus molekulnya itu adalah C12H22O11. Oke, itu contoh untuk non-elektrolit yang pada golongan gula. Sekarang kita masuk ke contoh non-elektrolit yang pada golongan alkohol. Yang pertama etanol yang ada OH-nya. Yang kedua, metanol, juga propanol. Etanol, metanol, dan propanol yang ada ol akhirnya. Nah, di sini saya sebut satu. Yang pertama itu etanol. Rumus molekulnya itu adalah C2H5OH. Nah, ini contoh yang ketiga untuk larutan non-elektrolit yang golongan air murni yang biasa disebut dengan Aquades atau H2O. Contoh yang keempat juga yang sering keluar itu bisa berupa urea. Nah, rumus molekul atau senyawanya adalah CONH2 2 kali. Kemudian yang kelima adalah golongan hidrokarbon. Itu nantinya bisa berupa yang namanya alkana, alkena, dan alkuna. Baik adik-adik, untuk lebih mengerti tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita akan masuk ke percobaan sederhananya, yang dimana yang pertama itu adalah kita menyiapkan alat dan bahannya. Baik adik-adik, untuk alatnya di sini, ini ragam alat uji elektrolit yang terdiri dari, ini ada batang karbon, bola lampu, kabel, dan ada baterai. Sementara untuk bahannya di sini, ini ada larutan NaCl, ini ada larutan sukrosa, ini ada larutan natrium bikarbonat, ada air, dan ada tisu. Nah, langkah kerjanya di sini pada percobaan sederhana ini, yang pertama itu adalah
kita siapkan ini batang elektroda, rangkaian alat uji elektrolit. Kita celupkan ke dalam larutan natrium klorida. Nah, setelah kita amati, pada batang karbon ini terdapat gelembungnya sangat banyak dan menghasilkan nyala yang sangat terang sekali. Berarti kita ambil kesimpulan bahwa untuk larutan NaCl ini dia tergolong ke dalam elektrolit kuat. Kenapa? Karena setelah kita amati pada batang elektroda yang dicelupkan kepada larutan NaCl, pada batang elektrodanya ini terdapat gelembung yang sangat banyak dan menghasilkan nyala lampu yang sangat terang. Nah, setelah ini, supaya tidak terkontaminasi dengan larutan lain, batang elektrodanya ini harus dibersihkan menggunakan air dan dikeringkan menggunakan tisu. Yang kedua, adik-adik, kita menggunakan larutan sukrosa. Nah, pada larutan sukrosa, setelah kita amati, pada batang karbonnya tidak terdapat gelembung dan pada bola lampunya tidak menghasilkan nyala. Nah, kesimpulannya, untuk larutan ini adalah dia tergolong ke dalam larutan non-elektrolit. Karena setelah kita amati tadi, pada batang karbon tidak menghasilkan gelembung, juga pada bola lampunya tidak menghasilkan nyala. Untuk larutan ini tergolong ke dalam larutan non-elektrolit. Nah, setelah ini, supaya tidak terkontaminasi dengan larutan ini, dia akan dibersihkan menggunakan air dan dikeringkan menggunakan tisu. Untuk larutan yang ketiga, kita gunakan ini tadi larutan natrium bikarbonat atau larutan soda. Nah, kita amati pada batang karbon ini terdapat gelembung yang banyak. Juga pada bola lampu menghasilkan nyala yang sangat redup. Berarti untuk larutan natrium bikarbonat ini dia tergolong ke dalam larutan atau dia tergolong ke dalam elektrolit lemah. Karena pada bola lampunya ini tadi menghasilkan nyala yang sangat redup dan pada batang karbonnya terdapat gelembung yang sangat banyak. Nah, ini yang tergolong ke dalam larutan elektrolit lemah. Jadi, adik-adik, untuk tugasnya buat kalian, di sini ibu suruh kalian buat laporan untuk percobaan sederhana dari percobaan sederhana yang kita buat tadi, yaitu materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit yang mengujikan larutan ini tadi. Adik-adik buat laporannya dan dikumpulkan minggu depan. Nah, di sini tadi ibu lupa, maaf sebelumnya, ibu lupa buat kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulan dari percobaan ini atau dari materi sebelumnya yang ibu kasih tadi, nah di sini ibu ambil kesimpulan bahwa larutan itu ada dua, yang dimana tadi larutan elektrolit dan non elektrolit. Juga larutan elektrolitnya di sini tadi bisa dibedakan menjadi dua bagian juga, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, di sini adik-adik bisa membedakan itu larutan elektrolit kuatnya bagaimana, elektrolit lemahnya bagaimana, juga larutannya non elektrolit. Nah, adik-adik, dari ibu dulu sampai di sini. Sekian dan terima kasih.